Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Borneo Fruits Project Part 2. Oke, kembali lagi bersama saya, host di sini, Rizky Nata, ditemani oleh co-host saya. Aku Visa Zara Nurjana. Nah, jadi ini co-host saya yang baru. Kalau kemarin itu cowok, sekarang ganti cewek. Nah, dengan bintang tamu yang berbeda dari part 1 kemarin. Ini ada mantan ketua UKM Kalimantan di tahun 2024. Kita perkenalkan saja langsung ini dengan Bang siapa? Halo guys, aku Febrino Mardiva Akbar, aku dari jurusan S1 Informatika Ekstensi angkatan 2024. Angkatan 2024. Nah itu, kenalin ini Bang Febrino. Nah, karena tadi latar belakangnya Bang Febrino itu selaku ketua, jadi topik hari ini tuh kita mau ngebahas tentang gimana sih jadi ketua ya Bang. Kalau kita BPP 1 kemarin itu ngebahas terkait UKM Kalimantan di Telkom University. Nah kali ini mungkin bagaimana sih POV dari ketua ataupun gimana sih POV selaku pengurus dari UKM Kalimantan itu sendiri. Oke Bang. Oke, mungkin sebelumnya dibuat clear dulu kali ya. Oke. POV-nya tuh maksudnya yang kayak gimana? Oh, POV yang dimaksud itu kayak misalnya gimana sih jadi bagian dari anggota atau bagaimana sih ngerasain mengurus dari UKM Kalimantan sendiri selaku ketua. Kalau ditanya untuk jadi bagian ya, tentunya senang ya. Senang juga bangga lah Bangga. bisa berperan untuk UKM Kalimantan di tahun lalu, khususnya diamanakan sebagai ketua UKM Kalimantan. Dan mungkin yang jadi apa ya? Jadi kerasa berat tuh karena penuh dengan tanggung jawab kan. Penuh tanggung jawabnya aja, tapi menjalaninya seru Bang ya. Tentunya menjalaninya seru, Seru. pasti ada lika-likunya lah ya. Lika-likunya. Iya. Kali-punya itu yang aku anggap seru karena naik Challenging turunnya pun banget. Ya, harus benar-benar. dirasakan kan. Oke. Oh, tapi kebetulan sebelum lanjut ke situ, tapi tahun kemarin nih kan tadi Abang udah jelasin juga Abang ekstensi di informatika ya. Kalau waktu dulu apa selama di Telkom sendiri pernah ikut organisasi apa aja Bang? Oke, mungkin sebelum ekstensi itu aku mahasiswa di Prodi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi di Oke. FIT ya. Iya. Dan pada saat aku jadi bagian atau jadi mahasiswa D3 RPLA itu aku pernah ikut himpunan juga di prodiku di Himadira, Himpunan Mahasiswa D3 RPLA. D3. Ya. Selaku apa Bang di itu? Yang tertinggi? Pertama itu di tahun 2022 sebagai staf di Departemen Riset dan Pengembangan atau yang bisa dikenal Research and Development. Ya. Terus selanjutnya diamanahin juga untuk menjadi ketua himpunan D3 Rekayasa Perangkat Lunak kerennya Aplikasi. jadi ketua. Keren banget. Menjabat Jadi- berapa tahun itu Bang? Untuk di himpunan sendiri berarti kurang lebih 2 tahun lah. Setahun sebagai staf dan setahun lagi itu sebagai ketua himpunan. Ketua himpunan itu sama dengan Abang di UKM Kalimantan atau enggak? Maksudnya satu juga jadi anggota terus jadi ketua langsung atau berbeda? Pada saat Iya. pada saat Pada saat waktu itu, maksudnya bersamaan kah menjadi ketuanya? Atau enggak? pada saat itu nggak bersamaan. Nggak bersamaan. Pada saat itu di himpunan Hmm. menjabat sebagai ketua himpunan dan UKM? di UKM itu sebagai Kepala anggota divisi. Oh anggota. anggota Oke. internal. Internal. Ya, sedih. Baru langsung naik jadi. Ya, Ketua. setelah itu baru Oke. mencalonkan diri kembali untuk menjadi ketua UKM Kalimantan tahun lalu. Nah itu menarik banget Visal. Karena kan kita tadi membahas ya untuk ketua. Ini kan bisa menjadi perbandingan kita juga untuk bertanya ke Bang Febrino karena dari tahunnya saja tuh berbeda kan. Tadi sebelumnya Bang Febrino sebelum memimpin UKM Kalimantan, beliau sudah pernah memiliki pengalaman untuk memimpin Himadira. Keren banget. Iya keren banget jujur. Kita plus dulu. Semuanya. Yeay. Oke. Nah karena tadi jadi penasaran nih, Iya, gimana penasaran sih banget. rasanya Abang merasakan memimpin di
dua dua organisasi ya dengan latar belakang yang berbeda. Iya, benar. Bener kan? Kalau Iya. di Madira mungkin lebih ke jurusan. Nah, kalau di UKM Kalimantan sendiri kan lebih ke kebudayaan. betul gitu. banget. Oke. Kalau Gimana? bicara tentang apa ya? Budaya mungkin ya. Iya. Budaya organisasi udah jelas berbeda karena himpunan sendiri itu lebih fokusnya ke pengembangan akademik, Iya, benar. terus juga pengembangan mahasiswa di jurusanku sendiri. Iya. Terus juga karena kita apa ya? Karena kita mahasiswa vokasi ya dari ilmu terapan, kayak lebih menjurusnya juga ke pengembangan profesi kita nantinya ketika kita lulus dari D3. Oke. Sedangkan kalau di apa? Di UKM Kalimantan. Di UKM Kalimantan itu kan kita berangkat dari apa ya? Dari kebudayaan Iya, ya, kebudayaan. dari kesenian, kebudayaan, gimana caranya kita memperkenalkan Hmm, budaya-budaya Kalimantan atau kesenian Kalimantan baik. untuk khususnya mahasiswi Telkom, lingkungan Telkom ataupun di luar daripada Telkom, dan juga mungkin apa ya? Karena ini latar belakang asal mungkin ya, Bang. Ya, benar-benar ada pengaruhnya juga dari apa ya? Kayak kalau UKM itu lebih kayak rumah kedua lah. Rumah Iya. Kayak gimana sih kita ngerasain apa ya? Vibes Kalimantan dengan ketemu anak Kalimantan Iya. di tiap kegiatan. Sedangkan kalau di himpunan itu lebih ke apa ya? Kayak lebih ke keseharian akademik kita lah ya. Oke, Untuk oke. menunjang akademik kita. Baik. Berarti bener kerasa bedanya ya, Bang ya, dari segi memang mengurus anggotanya juga atau mengurus prokernya aja tuh udah kelihatan beda banget. Kalau tadi misalnya aku juga kerasa sih kalau di UKM Kalimantan sendiri memang kerasanya tuh lebih kebudayaannya dan menjadikan rumah kedua karena bisa ketemu dan masih bisa menggunakan bahasa daerah waktu di Kalimantan. Beda dengan kita ketemu sama yang jurusan itu kayak bahasanya sesuai dengan dari jurusan kita gitu. Nah, kalau Pisa sendiri ngerasain juga nggak kayak gitu? Nah, aku juga ngerasain Kak. Jadi aku tuh sebelumnya ke UKM Kalimantan tuh aku tuh mencari rumah gitu. Jadi kayak walaupun kita ngerantau, kita tuh harus mencari rumah. Jadi kayak aku merasa UKM Kalimantan tuh kayak rumah kedua aku kayak gitu, untuk tempat pulang. Iya, kayak gitu sih. Nah, mungkin Bang Febrinos pas menjadi ketua pasti sering banget dong mendengar dari apa cerita-cerita kayak tadi untuk menjadikan Iya, rumah kedua rumah gitu. kedua Iya. kalau bagi aku. Bener sih, kayak Iya. apa ya, salah satu alasan teman-teman itu pengen bergabung atau pengen apa ya, berperan aktif di UKM Kalimantan, itu salah satu alasannya tadi itu kayak jauh nih dari rumah, Iya. dari rumah dari yang asli lah ya, Iya, dari asli. rumah, keluarga, ngerantau jauh-jauh ke Bandung. Mungkin ada beberapa orang yang punya teman dari sana terus berangkat ke sini bareng-bareng, teman kuliah. Tapi kan ada juga di satu sisi yang kayak dari asal Kalimantan tuh kayak sendirilah, dan kayak mungkin ngerasa apa ya, mungkin kangen dengan feel-nya, kayak interaksinya kalau sama anak Kalimantan gimana, Iya. budayanya gimana, apalagi nongkrongnya kan kadang Iya. Iya, kayak bener banget Nongkrongnya nongkrong. lebih Dan nyantai atau ada mungkin rasa rasanya. iya benar banget. kayak apa ya, kayak bingung juga jelasinnya gimana, tapi kayak beda aja Ada feel-nya, vibes-nya sendiri ada gitu, vibes-nya Bang. tersendiri Iya. kalau nongkrong bareng teman-teman yang berasal dari Kalimantan. Nah, itu memang terasa perbedaan antara memimpin di kedua itu ya, atau merasakan di lingkungan yang berbeda itu. Iya sih, Iya. yang paling apa ya, yang paling jelas perbedaannya sih itu sih, kayak lebih ke apa ya, Rasa. perasaannya itu loh, Iya. emosionalnya, kayak ada ikatan tersendiri kalau sama teman-teman yang ada yang berasal dari Kalimantan. Itu yang paling menarik sih. Aku setuju Nah, soalnya dengan setuju hal kayak banget. gitu. Makanya sekarang kan bertahan sampai sekarang. Mungkin juga Abang bertahan atau berani untuk memimpin di UKM Kalimantan karena merasakan hal itu. Pengen banget sih memimpin gitu kan. Oke. Itu pengalaman menarik banget. Nah, tapi di tengah perbedaan itu ini kan ada perbedaan range juga dari waktunya tadi Bang. Misalnya Abang tadi 1 tahun dulu menjadi ketua di Madira, baru melanjutkan ke ketua menjadi UKM Kalimantan. Ada nggak maksudnya pelajaran atau yang bisa Abang sampaikan di sini, gimana rasanya dari pembelajaran yang Abang dapatkan menjadi ketua, pertama kali menjadi ketua di Madira, terus lanjut
ke ketua UKM Kalimantan, apa yang bisa dijadikan pelajaran sehingga bisa lebih baik lagi dalam memimpin dan sebagainya? Oke, mungkin salah satu pembelajaran terpenting lah yang pernah aku dapatkan di Himadira khususnya, mungkin sebelumnya kayak di kepengurusan, selama masa kepengurusan di Himadira itu sebenarnya masa jabatan aktifnya itu sekitar kurang lebih 4 bulanan, karena ada mungkin ada sedikit keterlambatan transisi masa kepengurusan, makanya efektif 4 bulan. Salah satu pembelajaran yang pernah yang kerasa banget menurutku tuh kayak selama di Himadira tuh bagaimana kita tuh percaya gitu, kayak gimana kita percaya dengan semua aspek yang ada di dari orang-orangnya Bang ya? Dari orang-orangnya, khususnya kayak kayak gimana sih percaya, terus dari percaya itu bisa kayak dari percaya itu kayak sama-sama nih, ayo kita bareng ngejalanin. Terus kayak pada saat itu juga kan masa transisi ya dari online ke online. Iya. Dari online ke offline. Ya, Nah, betul. di situ juga ya kayak dari yang sebelumnya kayak rasa memilikinya tuh belum ada, rasa kebanggaannya belum ada, itu kayak dari situ kayak pelan-pelan tumbuhlah si rasa memiliki dan kebanggaannya itu, karena rasa percaya tadi itu. Itu sih, itu yang kerasa banget dan bisa jadiin pelajaran untuk teman-teman juga yang mendengarkan ya Bang ya. Ya mungkin itu kalau di Himadira ya, tapi kalau di UKM Kalimantan, kalau di UKM Kalimantan sendiri setelah dari Himadira misalnya kan? dari Himadira yang sebelumnya efektifnya 4 bulan, terus di masa kepengurusan UKM Kalimantan itu kan setahun full kan. Kayak salah satu pembelajaran yang aku dapat di sini tuh kayak kayak harus lebih adaptif lagi lah, kayak menerapkan gaya kepemimpinannya, karena lingkungannya berbeda kan, tentu juga budayanya berbeda. Jadi kayak harus masuk ke teman-teman Kalimantan, terus juga menyesuaikan lagi terhadap kebutuhan anak-anak Kalimantan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, coba aku adaptasi lagi untuk yang memenuhi lah. Iya. Setuju sih, karena baru kepikiran juga, soalnya dari perbedaan itu tentunya perlu ada adaptasi biar sesuai. Nggak bisa juga kita harus melakukan yang sama dengan lingkungan yang berbeda ya Bang. Seperti itu ya Bang. Oke. Menarik banget Bang ceritanya. Iya, menarik banget jujur. Aku aja yang suka tertarik dalam memimpin, jadinya dapat insight bahwa ya kita nggak bisa mempersamakan, walaupun kita belajarnya kayak gini untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kita harus lebih beradaptasi lagi untuk lingkungan yang baru. Ya memang ya. Bagus ya, itu yang menarik. Oke. Kalau aku sendiri tuh ada pertanyaan sih, kayak aku kan sekarang lagi coba untuk melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin juga ya Bang ya. Mungkin aku tuh sekarang tuh masih suka yang tadi kayak misalnya mungkin kurang percaya sama anggota, atau suka kurang juga untuk merangkul anggotaku sendiri. Kadang aku tuh malah milih untuk tidak menyampaikan ini dengan anggota, tapi tiba-tiba aku perlunya ini dan pengen gerak sendiri. Abang pernah nggak merasakan hal itu, dan bagaimana abang untuk coba keluar dari zona egois itu? Oke, kayak di saat itu ya kayak salah satu pelajaran juga yang pernah lah tentunya merasakan di posisi itu, kayak segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi pada faktanya kayak itu tuh sulit gitu, untuk segala sesuatu itu harus sesuai dengan kemauan kita. Dan salah satu hal yang aku pelajari dari hal itu tuh kayak apa yang menurut kita itu benar, baik, itu enggak sepenuhnya benar dan baik gitu. Selalu ada selalu ada bias lah, selalu ada pilihan lain atau opsi lain atau jalan lain yang
mungkin bisa lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Pikirkan apa Ya, yang kita ekspektasikan ya bang ya, ya. Oh, ekspektasikan. baik itu menjawab pertanyaan aku. Udah tertampar karena aku tuh nggak boleh egois kan, karena nggak boleh mementingkan diri sendiri. Dan ya itu makanya di perjalanan ini tuh aku pengen juga di kesempatan kali ini juga sekalian di Borneo Project ini aku mau sekalian nanya selaku abang yang udah memimpin. Aku ngerasa aku belum pernah sih punya pengalaman yang memimpin kayak abang ini, jadi benar-benar kepo karena sejauh ini memimpinnya dari segi lingkungan atau circle per kelas doang, dan selebihnya belum pernah sama sekali diinjak ke situ. Jadi thank you banget untuk tadi abang sudah ngasih aku gimana insight-nya, itu menurutku ngebantu banget sih. Bisa sendiri ada nggak nih yang dikepoin atau Nah, aku tuh mau nanya tantangan kamu selama semasa jabatan kamu tuh apa tantangannya? Tantangan ya. Iya, tantangannya kan setiap kegiatan kan kamu kan pastinya memiliki tantangannya sendiri. Apa sih tantangannya Kak? Sebenarnya kalau bicara tantangan terberat itu bagaimana menyesuaikan ritme dan apa ya, bagaimana menghadapi karakteristik Iya, karakter daripada anggota kita sendiri. Kayak ya tentunya pasti di dalam satu organisasi kan banyak kepala kan, Iya, dan benar. dari dari masing-masing kepala punya pemikiran dan punya apa ya, punya cara beda-beda kan. Dan gimana caranya kita tuh bisa apa ya, bisa membawa mereka mungkin nggak sepenuhnya mengikuti cara kita, tapi kayak bagaimana cara membawa mereka tuh untuk bisa mencapai apa ya, Tujuan yang sama. ketujuan yang sama itu Iya. tadi. Dan tentunya pasti beda-beda dong, misal dalam artian kayak menghadapi orang yang mungkin di satu sisi belum punya pengalaman apapun, gimana caranya kita bisa buat orang itu bisa mengerjakan sesuatu yang belum pernah dia bisa kerjakan. Dan itu kan perlu apa ya, perlu apa ya, ya perlu memahami lagi, mempelajari lagi apa yang jadi kebutuhan, dan bagaimana kita apa ya, membimbing dia. Dan tentu kan nggak di satu organisasi itu semuanya kayak nggak bisa kan, tapi ada juga yang bisa. Nah, gimana caranya biar saling melengkapi Bang? Ya, saling melengkapi, dari yang bisa mungkin bisa mengajarkan yang sebelumnya tidak bisa. Dan bagaimana si bisa ini mungkin karena merasa bisa jadi mager-mageran. Nah, itu kan perlu lagi treatment yang berbeda. Gimana caranya? Oh, dia udah bisa nih tapi malas gitu. Males-malesan, mager-mageran. Gimana caranya biar si bisa mau lagi untuk mengerjakan? Itu kan perlu apa ya? Perlu kayak memotivasi. Ya, perlu memotivasi dia. Kenapa sih apa ya? Mungkin cari tahu dulu apa yang menjadi alasan dia malas-malesan gitu. Dan coba untuk dimotivasi. Menarik. Itu menarik sih. Menarik banget sih. Dari cerita abang nih kayaknya bener-bener udah, karena ya tadi balik lagi, abang udah memimpin 2 himpunan atau organisasi di Telkom University, terus ketemu dari orang yang satu pulau tapi berbeda-beda daerahnya, berbeda suku, terus ada juga dari jurusan yang pasti itu lebih luas lagi daripada Kalimantan sendiri, itu karena satu Indonesia ya bang ya. Jadi benar-benar kayak dari abang tadi, pengalaman abang tuh benar-benar dengan pertanyaan Pisa tantangan tadi itu bisa ngasih aku insight sih. Jadi aku jadi tahu juga, iya. dan bisa jadi mungkin bisa termotivasi menjadi sebuah ketua pemimpinan kayak gitu kan. Jadi ini juga untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi ketua, itu kalau dari Bang Febrino sendiri memang tantangannya banyak ya teman-teman, tapi jabatannya itu juga menarik untuk dicoba karena sebagai ketua ya, sebagai pemimpin. Apa sih juga kayak gitu menariknya kata ketua gitu jadi seorang pemimpin? Di awalnya menarik. Setelah menjadi itu yang melelahkan guys. Tapi abang sekarang adalah abang yang sudah terbentuk dari memimpin 2 ketua kemarin, ya nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, itu ada pelajaran yang abang juga dapetin, sehingga abang sekarang juga menjadi pembicara kita di podcast kali ini, karena kita pengen mengulik-ulik apa aja pengalaman yang udah abang rasain selaku ketua. Iya, oke.
Oke, nah tapi kayaknya ini juga udah beberapa pertanyaan sih yang aku tanyain. Aku juga udah dapetin insight yang cukup gitu loh. Tapi pengen juga dong denger dari ini kan kayaknya juga kita mau sekalian mengakhiri juga nih Borneo Project yang part kedua ini Bang. Barangkali Abang ada closing statement untuk teman-teman juga yang dari Kalimantan atau di luar Kalimantan yang mendengarkan video kali ini biar termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin di semua mungkin di semua sektor atau yang mereka tertarik untuk menjadi pemimpin. Oke, salah satu apa ya? Salah satu pesan mungkin ya yang Iya. bisa aku sampaikan kayak apa ya? Menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah, guys. Benar. Menjadi pemimpin itu adalah suatu tanggung jawab yang berat lah, besar, karena kalian harus bagaimanapun caranya kalian mengorbankan waktu kalian, tenaga kalian, pikiran kalian untuk membantu teman-teman atau anggota-anggota kalian, dan gimana caranya kalian menghidupin api itu, tetapi nggak ada, tak jarang ada yang menghidupin api kalian, dan itu adalah tanggung jawab kalian untuk apa ya, terus belajar, untuk selalu terus belajar agar kalian tuh menjadi pemimpin yang mungkin kedepannya bisa lebih berdampak luas untuk sekitar lingkungan, bukan nggak hanya di apa ya, nggak hanya di Telkom mungkin ya, di lingkungan kecil, tapi di lingkungan secara luas juga baik. Dan apa ya, mungkin aku pengen apa ya, nyampein quotes kali ya. Iya, Boleh banget sih, boleh banget. banget. Aku suka soal ngumpulin quotes gitu. Ya mungkin Itu yang paling teringat sih. salah satu quotes yang aku dapat dan aku jadiin apa ya, kayak Motivasi untuk jadiin motivasi, mungkin jadiin moto juga dalam Moto. hidupku, kayak salah satu ini mungkin dari salah satu pahlawan Republik Indonesia ya. Pahlawan Ya. Republik Indonesia teman-teman. Ya, Asalnya Sultan Syahrir, Sultan dari Syahrir. Sultan Syahrir. Oke. Bunyinya tuh kayak Oke, gimana Bang? hidup yang tidak pernah diperjuangkan Hmm? tidak akan pernah dimenangkan. wah. Arti- Keren Itu yang banget. paling menjadi moto Abang ya, Bang. Iya. Oke. Itu yang apa ya? Jadi salah satu api lah, gimana pun caranya ya, untuk apa ya? Untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai mimpi, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Mungkin di awal rasanya nggak nyaman, nggak enak, tetapi pada akhirnya nanti ya kalian juga yang akan apa ya, merasakan buah suksesnya tuh hasil. Baik. Itu aja, Bang. Itu aja sih. Aku setuju sih dengan closing statement Iya. dari Abang, karena aku juga suka quotes gini. Mungkin aku bisa juga nambahin ya, karena aku juga sekarang tuh punya quotes yang selalu membuat aku semangat, yaitu mungkin lebih ke dalil juga dalam agamaku. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang selalu aku tanamin di hidupku, karena aku pengen juga aku bisa selalu berusaha atau berjuang tadi dengan untuk bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu. Ini menarik loh. Dan Pisal aman ya, Pisal ya? Aman. Aku Oke. juga termotivasi dan aku harus mencari tahu quotes aku. Atau Aku pakai mau aja quotes pakai kamu. pakai punya Bang Febrino Iya. aja langsung. Kalau dirasa cocok, so. Karena tadi kan niat Abang cuma mau ngasih tahu untuk terus berjuang ya. Iya. Kalau dirasa Pisal suka, boleh banget. Boleh banget sih. Jual buat Iya. setiap harinya. Wih, harus berjuang. Harus berjuang kita mahasiswa. Benar banget. Nah, itu aja teman-teman untuk Borneo Project kali ini. Semoga untuk teman-teman dari Kalimantan yang tertarik untuk memimpin bisa termotivasi dan lebih bersemangat lagi lah dalam mencapai mimpi tersebut. Dan seperti itu aja sih, Bang. Terima kasih untuk Bang Febrino karena Terima kasih. telah menjadi bintang tamu pada Borneo Project kedua ini. Dari aku, Sidi, selaku host Rizky Nata dan co-hostku, Aku host Pisala Zara Nurjana. kami tutup Borneo Project part 2 kali ini. Sampai ketemu di Borneo Project selanjutnya. Bye-bye. Dah.